Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lor Santia Mahasa Putri, NIM 171705131. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Sujana, SEMSI AK, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Madip Aristia Prayudi, SA MSC AK, selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisnadewi, SEMSC, selaku dosen penelaah. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19. Studi kasus pada desa-desa di Kabupaten Buleleng. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu perkembangan iptek yang begitu pesat akan menciptakan sistem yang tentunya dapat membantu seseorang bekerja secara lebih efektif dan efisien. Namun terkadang perkembangan zaman juga dapat memberikan dampak negatif seperti masalah potensi kecurangan yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang tidak sehat. Kecurangan akuntansi tidak hanya terjadi pada dunia usaha atau sektor swasta, namun seringkali juga terjadi pada sektor publik yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan mengelola pemerintahan, termasuk juga pengelolaan keuangan desa. Di desa ini, akuntabilitas keuangan publik sangat rentan terhadap adanya penyelewengan, maka tidak menutup kemungkinan pada pengelolaan alokasi dana desa ini terjadi praktek kecurangan atau fraud. Tindakan kecurangan atau fraud ini bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak-pihak yang mempunyai jabatan tertinggi pun dapat melakukan tindakan fraud. Untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari tindakan fraud, perlu adanya sistem pengendalian yang baik, sehingga segala tindakan kecurangan dapat dicegah. Terlebih lagi, situasi seperti sekarang ini, bahwa dunia sedang terkena wabah yang sangat berdampak pada pengelolaan anggaran, karena harus merubah penggunaan anggaran untuk menanggulangi wabah yang terjadi saat ini, yaitu wabah COVID-19. Menurut Juan Pablo Bohoslavsky, ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia, United National Independent Expert on Debt and Human Rights, menyatakan bahwa krisis kesehatan akibat COVID-19 membawa dunia ke dalam resesi ekonomi. Oleh sebab itu, dengan terjadinya kondisi tersebut akan dapat menyebabkan meningkatnya krisis kesehatan akibat COVID-19. Dengan adanya wabah tersebut, dana desa sangat diprioritaskan dalam bidang kesehatan. Seperti halnya pemerintah desa dapat menggunakan dana desa tersebut dalam memenuhi alat-alat kesehatan pada puskesmas terdekat. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencegah wabah COVID-19. Kondisi yang menunjukkan dampak dari adanya wabah COVID-19 terhadap perekonomian yang cukup signifikan itu dianggap dapat mengarah kepada resesi ekonomi. Dengan adanya wabah COVID-19 ini telah berdampak pada kondisi perekonomian desa. Oleh karena itu, pemerintah meningkatkan anggaran desa untuk mencegah dampak perekonomian yang buruk di desa. Upaya tersebut salah satunya dengan cara mengoptimalkan peran BUMDes dalam memulihkan dan mengembangkan ekonomi desa yang terdampak COVID-19. Dengan berkembangnya jumlah BUMDes, maka diharapkan hasil usahanya dapat memberikan pemasukan bagi pendapatan asli daerah di banyak daerah. Selain itu, cara pengoptimalan BUMDes dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dalam mengembangkan usaha, baik dengan perusahaan, BUMDes lain, perguruan tinggi, maupun pemerintah. Hal itu harus dilakukan terlebih pada masa COVID-19 yang telah menyebabkan banyak unit usaha yang mengalami penurunan permintaan bahkan kebangkrutan. Berdasarkan gambar 1 tersebut, dapat dilihat bahwa anggaran dana desa dari tahun 2018 terus mengalami peningkatan, yang dimana pada tahun 2020 mencapai angka lebih dari 60 triliun rupiah. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang tentunya di dalamnya ada banyak anggaran dana desa yang dikelolanya. Kabupaten Buleleng memiliki 129 desa yang tersebar pada 9 kecamatan. Berdasarkan data tabel 1, dapat dilihat bahwa 129 desa terdapat 29 desa yang tidak membuat laporan realisasi anggaran dana desa tahap 1 dan 2. Adapun dari 29 desa tersebut tersebar pada 9 kecamatan, yakni Kecamatan Banjar sebanyak 2 desa, Kecamatan Buleleng sebanyak 5 desa, Kecamatan Busungbiu sebanyak 3 desa, Kecamatan Gerogak sebanyak 5 desa, Kecamatan Kubu Tambahan sebanyak 2 desa, Kecamatan Sawan sebanyak 3 desa, Kecamatan Seririt sebanyak 5 desa, Kecamatan Sukesada sebanyak 3 desa, dan Kecamatan Tejupule sebanyak 1 desa. Sesuai dengan pemaparan tersebut, tentunya dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan pada desa-desa di Kabupaten Buleleng masih rendah. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebanyak 29 desa belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel dalam mengelola dana desa, karena belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang telah diterima sebelumnya. Tindak kecurangan ini dapat menjadi suatu kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja oleh aparat pemerintah desa. Hal tersebut dilakukan dikarenakan aparat pemerintah desa kurang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian finansial dalam jumlah yang besar. Terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan desa dapat ditinjau dari berbagai kasus yang dilakukan oleh perangkat desa di beberapa desa pada Kabupaten Buleleng yang telah dipaparkan pada tabel 2. Kasus fraud yang pertama yaitu proses pembuatan dan pembangunan buis beton di Tempek Uma Desa mengalami penyelewengan, yaitu volume bangunan yang diduga tidak sesuai, tidak adanya ongkos angkut namun dimasukkan terdapat ongkos angkut, merek semen yang digunakan tidak sesuai dengan merek semen yang dicantumkan dalam laporan keuangan, serta ketidaksesuaian pada ongkos yang diterima oleh tukang, buruh, dan mandor sebanyak 156.486.536. Yang kedua, Perbekel Desa Banjar, Kecamatan Banjar telah melakukan penyalahgunaan dana bantuan keuangan khusus tahun anggaran 2019 yang digelontorkan pemerintah. Setelah dana BKK dicairkan, Perbekel Desa Banjar tidak menyerahkan dana tersebut kepada bendahara desa untuk dicatat dan dibukukan di buku kas bendahara, yaitu sebanyak 1.650.000.000.
Yang ketiga yaitu Perbekal Desa Celukan Bawang Kecamatan Geroga terlibat dalam tindakan korupsi karena tidak menyerahkan dana ganti rugi pembangunan kantor perbekal baru yang diberikan oleh PT General Energi Bali kepada bendahara desa, serta penerimaan dan penggunaan dana sebagai ganti rugi pembangunan kantor perbekal tidak dimasukkan dalam APBD tahun 2014 dan 2015. Selain itu, peralatan yang telah dibeli dengan 1,2 miliar menggunakan dana tersebut tidak dimasukkan sebagai aset milik Desa Celukan Bawang. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan dana tersebut. Pengembangan dan penelitian ini diambil dari dasar teori good governance, yaitu transparansi. Pada umumnya, good governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka setiap pejabat publik, baik politisi maupun birokrasi, dituntut untuk mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku, dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Menurut Wardani dan Ratih pada tahun 2020, dengan adanya transparansi pengelolaan dana desa akan membuat tingkat penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi menjadi lebih minim, dikarenakan masyarakat bisa memantau atau mengawasi setiap hal yang dilakukan oleh aparatur desa terkait pengelolaan dana desa, sehingga kecenderungan aparatur untuk berbuat curang menjadi lebih kecil. Menurut Purti et al. Tahun 2017 mengatakan bahwa pemerintah desa dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara akuntabel dan transparan, agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melakukan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Sesuai dengan pemaparan tersebut mengenai masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng, yang dimana dari 129 desa dinyatakan 22,48% tidak patuh dalam membuat laporan realisasi anggaran, sehingga tidak dapat mencairkan dana desa tahap 3. Selain itu, tingginya kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, tentunya terindikasi lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa. Situasi pandemi COVID-19 ini juga menjadi hal krusial yang penting untuk diperhatikan, mengingat bahwa banyaknya dana yang dialokasikan untuk desa juga dapat menyebabkan terjadinya fraud yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Berdasarkan uraian fenomena tersebut dan ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai potensi kecurangan pengelolaan dana desa dengan mengangkat judul Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19, studi kasus pada desa-desa di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penelitian, yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19. Peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan pentingnya pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi. Dalam pengelolaan dana desa ini harus didukung oleh prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik. Prinsip tersebut akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang baik pula, agar dapat meminimalisir potensi kecurangan yang terjadi. Apabila akuntabilitas dan transparansi tidak berjalan dengan baik serta kompetensi sumber daya manusianya masih rendah, maka akan menjadi peluang bagi pelaku kecurangan untuk melakukan praktik kecurangan atau fraud tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka batasan masalah pada penelitian ini akan lebih berfokus pada akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19 pada desa-desa di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan adalah yang pertama, apakah berpengaruh akuntabilitas terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah berpengaruh transparansi terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, apakah berpengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19. Adapun manfaat penelitian yang diberikan penulis kepada pihak tertentu yaitu ada dua, secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Yang kedua, penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam potensi fraud yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Yang ketiga, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, manfaat praktis bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah dan memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntansi yang nantinya akan menambah pengetahuan serta sebagai referensi dan dokumentasi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19. Bagi instansi, sebagai masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan keuangan dana desa agar lebih memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar dapat meminimalisir terjadinya potensi kecurangan atau fraud. Bagi peneliti, sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa.
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian-peneliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang. Dan teori. Yang pertama, fraud diamond theory. Fraud merupakan salah satu penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian yang tidak disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan atau fraud. Kecurangan atau fraud ini umumnya terjadi diakibatkan tekanan untuk melakukan suatu tindakan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan suatu tindakan kecurangan tersebut. Kecurangan atau fraud ini biasanya dipicu oleh adanya keinginan untuk menampilkan atau menyajikan laporan keuangan yang baik atau laporan keuangan yang surplus. Fraud diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena fraud yang dikemukakan oleh Wolf dan Hermanson pada tahun 2004. Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari fraud triangle oleh Cressey tahun 1953 dengan menambahkan suatu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud, yaitu capability atau kemampuan. Adapun elemen-elemen dari fraud diamond yang itu pertama tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Selanjutnya yaitu good governance. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola, yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehubungan dengan pentingnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa ini, maka dalam pengelolaan keuangan di desa, pemerintah mengeluarkan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 2. Adanya landasan hukum ini mengharuskan pemerintah desa menekatkan prinsip-prinsip good governance dalam semua pengelolaan anggaran yang ada di desa, yaitu partisipasi, tegaknya supremasi hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Suatu laporan keuangan yang akuntabel tercipta melalui kepatuhan dalam pelaporan serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akuntabilitas juga mencakup mengenai ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan suatu organisasi atau lembaga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini yaitu masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan menerapkan prinsip transparansi ketika dokumen tersedia dengan baik dan informasi yang diberikan telah jelas dan lengkap. Selain itu, keterbukaan dalam hal proses laporan juga sangat penting untuk menciptakan kerangka regulasi yang dapat menjamin terciptanya prinsip transparansi tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Sugiyarti dan Yudianto tahun 2017, kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas, yaitu kemampuan seseorang individu dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi atau kewenangan untuk dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kurangnya kompetensi dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan memiliki pengaruh terhadap kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga informasi yang diterima oleh pengguna akan tidak tepat serta akan mempengaruhi keputusan yang diambil selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia ini mencakup suatu pengetahuan maupun kemampuan seseorang dalam meningkatkan pengetahuan dengan keahlian teknis yang dimilikinya. Selain itu, seseorang yang berkompeten tentunya akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan yang dihadapinya. Terakhir yaitu dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dengan cara ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota yang nantinya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian terdahulu. Sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan, yakni penelitian dari Laksmi dan Sujana tahun 2019, penelitian dari Widiawati et al. Tahun 2019, penelitian dari Saputra et al. Tahun 2019, penelitian dari Natalia tahun 2020, dan penelitian dari Dewi dan Rasmini tahun 2019. Maka pemikiran. Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan sebelumnya dan diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu yang relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi potensi fraud dalam pengelolaan dana desa akibat pandemi COVID-19 pada desa-desa di Kabupaten Buleleng dengan memfokuskan pada akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Kerangka pemikiran digambarkan pada bagian berikut ini. Hipotesis penelitian. Menurut Sugiono 2017, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Masih dikatakan bersifat sementara dikarenakan jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori-teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang diperoleh dari pengumpulan data-data. Hipotesis pada penelitian ini yaitu H1. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa. H2. Transparansi berpengaruh positif terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa. H3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana desa. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dari penelitian ini yaitu pada desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesai. Rancangan penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini menggunakan suatu instrumen dalam pengukurannya dan mengolahnya secara statistik.
Populasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 129 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Sampel. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan dapat dijelaskan dari populasi dan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Pada penelitian ini yang dijadikan sampel dengan pertimbangan pemilihan sampel adalah desa-desa di Kabupaten Buleleng yang belum melaporkan laporan realisasi anggaran terkait dana desa pada tahap 1 dan 2. Adapun pada setiap desa yang digunakan sampel akan diambil adalah 4 orang yang bertanggung jawab terkait pengelolaan keuangan desa, diantaranya kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kaur keuangan, sehingga jumlah responden pada penelitian ini adalah 116 responden. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Dengan sumber data dalam penelitian ini ada data primer yang didapat langsung dari responden terkait instrumen penelitian. Variabel. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah potensi fraud dalam pengelolaan dana desa yang diukur menggunakan indikator, saluran komunikasi khusus melaporkan tidak beresan, kebijakan memberantas fraud, dan aturan perilaku kode etik. Selanjutnya itu variabel independen atau bebas. Pada penelitian ini, variabel bebas terdiri dari yang pertama, akuntabilitas, yang diukur menggunakan indikator, kepatuhan dalam pelaporan, kesesuaian prosedur, dan ketepatan penyampaian laporan. Yang kedua itu adalah transparansi. Variabel ini belum pernah diuji pada penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap variabel tersebut yang diukur menggunakan skala Likert dengan indikator, ketersediaan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Yang ketiga yaitu kompetensi sumber daya manusia. Diukur dengan menggunakan indikator, pengetahuan, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, dan kemampuan mencari solusi. Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui penyebaran kuesioner. Dalam hal ini, para responden diminta untuk memberikan pendapatnya atau jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut. Selain itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian tersebut. Dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data, kemudian ditelaah. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat, yaitu dengan menggunakan skala Likert. Metode dan teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Adapun teknis dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu uji kualitas data, yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, dan uji T. Baik, sekian presentasi dari penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.